Hidup emang gak lepas sama penderitaan. Kadang lu ngerasa di bawah, lu ngerasa gak dihargai, ngerasa gak punya siapa-siapa, dan lu ingin mengakhiri ini semua. Cuma kalian pernah bayangin gak ketika kalian lagi down-downnya ya kan, ada cewek yang ternyata bisa ngerubah hidup kalian. Dan cewek itu adalah cewek yandere. Apakah dia bisa ngerubah hidup lu lebih baik, atau malah ngebuat lu tenggelam dalam penderitaan? Judul manganya Nanase-san no Koi ga Ijou. Ceritain Takanashi, pria kantoran yang dia ini hampir stres karena tugas yang dibebankan oleh bosnya sendiri. Gimana nggak stres coba ketika lu dikasih tugas berlebihan ya kan? Bos lu malah ketawa-ketiwi dengan cewek kantor yang lain gitu. Dan si Takanashi ini yang selalu mengiyakan pekerjaannya, kini udah lembur di hari ke-20-nya cuy. Di selang kerja, ia mendengar teman kantornya yang sedang berbincang perihal aplikasi kencan. Jelas dong, Takanashi ogah banget sama gituan karena ngerasa semua itu gak penting sama sekali. Tapi ya karena temen-temennya ini memaksa, alhasil Takanashi malah dibikinin akun gitu cuy untuk aplikasi itu sama temennya sendiri. Dan di sini Takanashi emang sedikit ngecek sih kalau banyak banget foto profil cewek di sana yang sangat imut cuy. Namun ya itu hanya aplikasi yang ia percaya kalau isinya cuma penipuan semata. Ditambah lagi ia yang sebagai tulang punggung keluarganya di rumah, dan ia gak bisa menikmati hasil kerjanya sendiri, serta ia juga belum pernah punya pacar dalam hidupnya. Mendengar beban kerja yang lebih dan stres yang selalu datang tanpa ia sadar, Takanashi udah mulai menangis cuy. Ia ngetik, "Aku mau mati aja." Namun ketikanya barusan malah terkirim oleh salah satu cewek yang ada di aplikasi itu gitu cuy. Ini Takanashi mulai panik dan ternyata tanpa disangka-sangka cewek tersebut meresponnya dan ingin mengajak ketemu terlebih dahulu. Dan karena hal itu, keesokan harinya kini Takanashi berada di tempat yang mereka janjikan sebelumnya. Terlihat dari fotonya cewek ini kelihatan imut cuy. Gak butuh waktu lama akhirnya ia datang dan bener aja cewek yang namanya Nanase ini sesuai dengan foto yang ada di aplikasi. Kini mereka akhirnya makan bersama dan Nanase menanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Lalu Takanashi ngejelasin kalau itu salah kirim, yang gak tahu kalau itu malah terkirim kepada si Nanase. Emang bener keadaannya sekarang sangat tidak baik-baik aja, cuma sebenarnya ia juga belum ingin mati saat ini. Takanashi juga minta maaf karena malah ngebuat mereka bertemu saat ini. Mendengar itu Nanase malah lega cuy dan mencoba buat mencairkan suasana dengan menyuapi Takanashi dengan kuenya gitu. Nanase juga bilang kalau emang ada kesulitan dalam pekerjaan sebaiknya kau tidak perlu memaksakan itu semua. Dan begitulah cuy awal mula pertemuan mereka berdua. Takanashi bekerja seperti biasa, ia terlihat berbeda, kini wajahnya sedikit bercahaya. Di sela-sela waktu, kadang Nanase juga mengirim pesan buat Takanashi, serta mengirim beberapa foto kalau dia itu udah mencoba kopi yang Takanashi bilang enak kemarin gitu cuy. Dan itu beneran enak kata si Nanase. Walaupun Takanashi sebenarnya gak memberitahu ia minum kopi apa. Setelah itu Takanashi malah belibet sama pekerjaannya. Padahal sekarang ia harus ketemuan gitu cuy sama si Nanase. Cuma karena ia terlalu fokus akhirnya ketiduran gitu cuy. Dan saat bangun ia melihat pesan kalau Nanase bisa membawakan makanan untuk dirinya. Dan pas banget ada suara bel apartemen dari Takanashi yang berbunyi. Ia panik dong dan gak nyangka kalau ternyata Nanase udah datang. Tapi apakah Nanase tahu rumahnya selama ini? Bel rumahnya terus berbunyi dan saat Takanashi membuka pintunya, itu beneran Nanase cuy. Singkatnya, Takanashi bertanya, kenapa Nanase bisa di sini? Dan Nanase bilang kalau apartemennya ada di seberang apartemen dari Takanashi sendiri. Dan Nanase sangat panik gitu cuy, gegara ngeliat mata dari Takanashi yang berkantung mata. Ia minta agar Takanashi gak memaksakan diri untuk bekerjaannya dan menyuruhnya buat istirahat. Karena kekhawatiran Nanase, Takanashi jadi tersipu malu cuy. Kok bisa gitu ya? Nih cewek khawatir sama dirinya, ucap di hati Takanashi. Dan setelah itu Nanase bilang, jika gak keberatan, kau juga bisa tinggal di rumahku. Waduh. Ya tentu aja dong, Takanashi selayaknya cowok kayak kita-kita ini bilang boleh dong tentunya ya kan. Apakah ini adalah langkah pertamanya menuju kedewasaan? Ucap
dari si Takanashi. Dan saat dia sampai apartemen Nanase, bisa kalian lihat sendiri, kamarnya bener-bener berantakan. Dan gak hanya berantakan, foto tentang Takanashi menempel di semua dinding. Takanashi yang terkejut menanyakan apa maksud dari foto itu. Nanase sambil membawa guling dengan wajah Takanashi, ia bilang, "Apakah kau suka kamarnya? Dan sebenarnya aku menyewa apartemen ini demi si Takanashi. Oh ya, tenang aja, biaya sewanya aku akan menanggung itu semua. Kasurnya cukup satu aja bukan? Toh kita akan tidur barengan." Karena terlalu syok, Takanashi merasa pusing dan tiba-tiba ia hampir terjatuh pingsan. "Apakah kau mau pulang, Takanashi-san? Akhirnya aku membawamu ke rumahku." Dan bener aja, Takanashi yang asli memanglah yang terbaik. "Aku akan melakukan semua untukmu. Kau gak perlu komplain. Kau akan dapat 3 kali makan sehari, main game bersamaku, dan jika perlu, aku akan mengatasi atasanmu yang menyiksamu itu." "Kenapa kau berbuat sejauh itu?" ucap dari Takanashi. Dan Nanase bilang, "Itu karena aku mencintaimu. Aku menyukaimu, Takanashi-san. Jadi tolong, jadilah pacarku." Dan kehidupan teror Nanase kini akhirnya dimulai, cuy. Singkatnya, karena permintaan Nanase yang mendadak dan serem ya kan, Takanashi berusaha menolaknya. Dengan desain kamar yang aneh, sosial bosnya yang ia ketahui, serta seimut apapun Nanase, hal seperti ini harusnya tidak boleh terjadi. Dan Takanashi mencoba untuk melarikan diri dari Nanase gitu cuy. Kini Nanase emang lepasin Takanashi, tapi ia nggak tahu kalau ini adalah bagian dari rencana besarnya. Keesokan harinya Takanashi bener-bener capek gara-gara kejadian kemarin. Lagi-lagi dimarahin oleh bosnya cuy. Dan saat pulang ke apartemennya, ia juga dihadang oleh ibu kos. Yang jelas, ya jelas lah ya, kalau ternyata pembayaran untuk apartemennya udah nunggak begitu lama. Karena ibu bos sebenarnya udah ngasih tahu dia sebelumnya, cuma ya karena Takanashi ini terlalu capek, ia nggak menyadari sama sekali cuy. Jadi kini ia harus meninggalkan apartemennya yang sekarang ia tinggali. Kini Takanashi frustasi dengan beban kantornya, dan sekarang gimana nanti ia akan tinggal? Apakah benar ia harus tinggal bersama Nanase? Di bangku taman ditemani oleh hujan. Kini dengan tanpa adanya tempat tinggal, ia frustasi. Kenapa malah jadi seperti ini? Jam segini gak mungkin ada temanku yang bisa aku mintai tolong. Dan gak lama setelah itu ada si Nanase cuy, yang ngebawa payung dan menanyakan apakah yang sedang kau lakukan di sini. Kau bisa sakit jika kau tidak punya tempat untuk tinggal sementara. Kau bisa datang ke rumahku aja. Mau gak mau, kini Takanashi kembali ke tempat dari si Nanase cuy. Nanase kelihatan seneng banget dan menyuruh Takanashi hari ini untuk menginap terlebih dahulu. Awalnya Takanashi ingin menolak cuy, cuma ya Nanase bilang, "Jika kau butuh bantuan, kau bisa minta pertolongan dariku. Apakah setidak percaya itu dirimu kepada diriku? Padahal aku menyarankan itu karena aku menyukaimu. Jujur aja, ini sangat menyakitkan." Setelah pertimbangan dari Takanashi yang kini ia nggak punya tempat tinggal, ia bilang, "Nanase, bolehkah hari ini aku tinggal di sini?" Dan benar aja, dengan tersenyum, kini Nanase sukses menjalankan rencananya cuy. Keesokan harinya Takanashi dibangunin Nanase yang sambil memfoto dirinya. Dilihatin kalau sebenarnya badan Takanashi sakit semua karena ia tidur di sofa gitu cuy. Dan sebenarnya Nanase udah nyiapin sarapan buat Takanashi. Cuma karena takut ada apa-apa dalam makanannya, ia menolak untuk sarapan dan ingin bergegas berangkat bekerja secepat-cepatnya. Dan Nanase juga bersikeras gitu untuk membantuin merapiin pakaian yang Takanashi pakai. Dan sebelum berangkat, kini Nanase ngucapin selamat bekerja yang selama ini belum pernah Takanashi rasakan. Karena hal itu Takanashi terbayang-bayang gitu di tempat kerjanya. Ia juga sempat berpikir apakah Nanase bukan orang yang jahat. Namun tempat kerja tak berubah cuy. Ia selalu disarkasin gitu oleh bosnya sendiri. Karena itu udah biasa, gini Takanashi mencoba mencari kos baru agar terhindar
dari Nanase. Singkatnya, ia menemukan tempat yang cocok. Emang benar kalau sama Nanase itu mudah dan enak, cuma ia nggak terbiasa gitu buat tinggal bareng sama seorang cewek. Ya, ditambah lagi ceweknya aneh, ya kan? Kini saat Takanashi pulang, ia melihat kalau ada pesan ia harus wawancara dengan pemilik kos yang ia hubungi sebelumnya. Dan karena ia takut untuk memberitahu Nanase, Takanashi beralasan kalau dia habis ini akan keluar untuk menonton film bersama teman kerjanya. Singkatnya, Takanashi udah bertemu pemilik kos dan berbincang-bincang sedikit gitu coy. Dan di sini kelihatan kosnya akan ditinggali Takanashi beneran enak. Ia udah bayangin kehidupan yang damai, bayar sewa yang murah, serta tetangga kos yang baik-baik. Namun saat dia akan menyetujuinya, Nanase tiba-tiba ada di belakangnya cuy. Semua orang di situ benar-benar terkejut dengan kedatangan Nanase. Dan sambil menatap tajam mereka, ia bilang, "Apakah ini teman kerjamu, Takanashi-san?" Karena situasi sedikit tegang, Takanashi mencoba buat menghentikan itu semua dan ngejelasin kalau ia ingin mencari tempat tinggal baru. Dan secara terencana ya kan, Nanase udah membawakan karyawan tampan yang ia juga ingin mencari tempat tinggal baru, yang ngebuat pemilik kos tersebut menyukainya cuy, dan langsung meninggalkan Takanashi dan juga Nanase gitu. Kini rencana Takanashi bener-bener sia-sia. Saat tiba di rumah, Takanashi yang frustasi dan Nanase mengajaknya buat menonton sebuah film bersama. Kelihatan banget cuy kalau Takanashi ini bener-bener marah karena rencana bagusnya kini jadi sia-sia. Lalu Nanase bilang, "Kau bisa tinggal di sini, Takanashi-san. Kenapa kau mencari tempat tinggal lain? Aku tidak mengerti kenapa kau selalu waspada kepadaku. Aku tahu foto-foto di kamarku itu serta yang lainnya itu karena aku benar-benar menyukaimu. Sudah aku bilang, aku menyukaimu dan aku ingin membuatmu bahagia. Tapi mungkin kau benar. Aku terlalu memaksamu," ucap Nanase sambil beranjak pergi. Takanashi merasa bersalah. Ia sadar kini ia nggak punya siapa-siapa selain Nanase. "Aku tidak harus mengatakan hal itu kepadanya. Yang harus kukatakan adalah kata-kata terima kasih." Lalu secara tiba-tiba Nanase di depannya dan bilang, "Kau tahu, apakah ada seorang yang mencintaimu sebesar ini? Jadi, kau harus menyerah saja dan biarkan aku membuatmu bahagia ke depannya." Takanashi berpikir kalau mungkin yang diomongin Nanase itu ada benernya, dan melihat rekan kerjaku dan kehidupanku yang sekarang, ini mana mungkin ia menemukan seseorang seperti Nanase. Dan di saat Takanashi ingin menyetujui pernyataan itu, semua itu terlambat karena hal sebelumnya udah ngebuat Nanase marah dan akan memberikan hukuman untuk Takanashi dengan menyuruh Takanashi untuk memakai kalung yang ia pegang sekarang. Apakah ini awal menuju kebahagiaan Takanashi atau malah neraka yang akan menantinya? Di sisi lain kita juga dikasih tahu kalau sikap kejam Nanase udah mulai kelihatan cuy. Gak hanya ia mencintai Takanashi, melainkan ia sekarang juga mulai berani menghukum Takanashi sesuai SOP sebagai cewek yandere. Anjir, yandere ada SOP-nya. Apa yang akan terjadi ke depannya? Tapi untuk kelanjutan manganya, gua udahin sampai di sini dulu cuy. Nanggung ya? Atau malah manganya terlalu aneh buat kalian? Jadi kalian bisa komen lanjut untuk admin bikin part 2-nya, atau komen GWS gitu cuy, agar admin cari manga lainnya. Dan seperti biasa, jika kalian suka jangan lupa tekan tombol like-nya juga. Kalau nggak suka komen aja biar admin bisa berbenah diri gitu cuy. Jangan lupa subscribe, dan admin minta maaf kalau admin hilang-hilangan karena tuntutan kehidupan yang harus dipenuhi serta berita hal-hal tentang teguran alam. Bisa kalian lihat berita akhir-akhir ini. Jadi jangan lupa bahagia, jaga kesehatan, selalu berdoa minta perlindungan. Sogo Ramstaku. Thank you.